Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan yang masih banyak banget sering ditanyakan oleh teman-teman yang ada di kolom komentar di beberapa video di channel ini. Yaitu pertanyaannya adalah kapan sih sebenarnya DC Akulaku atau DC Kredivo itu datang ke rumah? Nah, ini pertanyaan yang mungkin hampir setiap ada di video ya, teman-teman. Nah, memang sih ada perubahan yang cukup signifikan ya tentang penagihan dari Akulaku dan Kredivo. Di antaranya adalah jadwal DC lapangan Kredivo dan Akulaku ini datang ke rumah kalian. Nah, banyak juga yang melaporkan DC lapangan Kredivo ini datang setelah telat 1 bulan dari lewat jatuh tempo, teman-teman ya. Namun biasanya rata-rata yang telat 1 bulan ini DC-nya itu baik-baik dan sopan-sopan. Mereka biasanya hanya mengasih surat tagihan dan meminta kalian untuk bisa segera melunasi. Nggak sedikit kok yang bilang bahwa DC-nya itu sopan-sopan. Tapi berbeda nih dengan yang sudah telat 3 bulan atau 4 bulan. DC yang datang itu biasanya belum tentu DC yang pertama tadi. Makanya kadang saya istilahkan DC yang datang di 1 bulan pertama setelah kalian telat bayar itu adalah kurir saja yang mengantarkan surat tagihan ke rumah kalian, bukan DC sebenarnya. Nah, sedangkan Akulaku ini masih juga datang ke rumah para debitur yang gagal bayar atau telat bayar di Akulaku ini, teman-teman ya. Itu rata-rata sekitar 90 hari lebih baru mereka datang. Tapi banyak juga yang didatengin setelah telat 1 bulan ya, teman-teman. Cuman ini memang masih tidak semua. Akulaku masih lebih banyak datang setelah 90 hari. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di Akulaku, yang sudah 1 bulan lebih tapi belum ada DC yang datang ke rumah kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan juga yang sudah didatengin, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Agar teman-teman yang lain yang saat ini sedang gagal bayar di Akulaku dan Kredivo bisa mengetahui informasi tersebut dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi DC lapangan Akulaku dan Kredivo yang datang ke rumah kalian. Pada dasarnya, sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, gak perlu pusing dan gak perlu takut lagi DC itu bakal datang ke rumah kalian. Intinya kalian harus hadapi, kalian usahakan kalian latihan dulu nih buat yang mentalnya belum kuat. Kalian latihan sebisa mungkin kalian terlihat biasa saja. Intinya ketika mereka datang kalian minta maaf dan kalian bicara baik-baik akan diusahakan. Udah, gak usah panjang lebar menjelaskan kronologi yang kayak gimana-gimana. Percuma, mereka gak akan denger. Tujuan mereka adalah menagih uang ke kalian, mendapatkan bayaran dari hutang yang kalian pinjam dari aplikasi di mana tempat mereka bekerja. Jadi kalian nggak perlu pura-pura sedih, nggak perlu pura gimana, kalian bilang aja masih belum ada uang, kemarin lagi ada musibah, jadi harus kumpulin dari awal lagi uangnya. Udah, gitu aja, jangan janjikan tanggal. Nah, buat kasus yang DC-nya nggak mau pulang atau nggak mau pergi, kalau kalian tidak memberikan janji tanggal, nggak apa-apa. Kalian bisa sebutkan tanggal kapanpun yang menurut kalian mampu, tapi kalian tetap bilang, ini bukan janji. Tapi kalau memang diminta tanggal, kalian sebutkan. Karena ada nih beberapa kasus DC di sini nggak mau pulang dan nggak mau pergi dari situ kalau kalian nggak menyebutkan tanggal. Nah, ini mungkin bisa kita maklumi ya teman-teman ya. DC itu kan juga mendapatkan perintah dan mendapatkan tugas dan dia dibayar untuk itu. Mungkin dari hasil kunjungan itu target utama mereka adalah mendapatkan bayaran. Yang kedua, kalau mereka tidak berhasil membuat kalian bayar, mereka harus memiliki tanggal atau janji dari kalian kapan akan dibayarnya dengan tujuan agar mereka bisa membuat laporan penagihan dan laporan bahwa mereka sudah menagih ke kalian serta mereka sudah bisa mendapatkan jadwal tanggal bayar yang kalian sanggupi, teman-teman. Ya, sudah nggak usah pusing lagi. Ingat sekali lagi, nggak sedikit juga DC yang meminta kalian atau memaksa kalian untuk mencari dana talangan. Dengan artian kalian harus pinjam di tempat lain untuk bayar di pinjol mereka. Saya tekankan sekali lagi, jangan lakukan seperti itu. Kalian ini sudah susah, jangan mau dibikin susah oleh orang-orang seperti itu, teman-teman. Ingat, lebih baik bermasalah di satu aplikasi pinjaman online dibandingkan kalian harus gali lubang tutup lubang yang ujung-ujungnya kalian akan bermasalah di lebih dari satu aplikasi pinjaman online. Tentu ini sangat-sangat disayangkan dan pada kenyataannya kenapa saya berulang kali menyampaikan pesan seperti ini, teman-teman? Karena di luar sana masih banyak orang yang gali lubang dan tutup lubang karena ditekan oleh oknum dari DC pinjol tersebut.
Ingat ya, tidak semua DC seperti itu, tapi gak sedikit juga oknum DC yang melakukan hal seperti itu untuk menekan nasabahnya. Mereka nggak peduli utang nasabahnya makin banyak, mereka juga nggak peduli orang tersebut makin susah hidupnya. Yang mereka pedulikan adalah target mereka bisa sesuai dan tercapai. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan sedikit ketenangan buat kalian yang sedang gagal bayar dan telat bayar di Akulaku dan Kredivo. Ingat ya, tidak ada resiko terberat apapun dari gagal bayar pinjaman online seperti Akulaku dan Kredivo. Kalian hanya bermasalah di BI checking aja. Udah, slik OJK kalian jelek, udah itu aja. Nggak ada urusan pidana, nggak ada urusan penjara. Karena sampai sekarang masih banyak DC itu yang menakut-nakuti para debitur yang gagal bayar ini dengan ancaman pidana dan penjara. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada unsur pidana ataupun penjara. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga hutang kalian bisa segera terlunasi. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak rezeki yang melimpah untuk bisa terlepas dari jeratan hutang pinjol ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.